Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, untuk mata kuliah manajemen pemasaran semester 3 ini sudah mencapai pertemuan ke-14, sehingga ini adalah materi terakhir, insya Allah materi terakhir ya. Kali ini Pak Samsul akan memberikan tentang sedikit ya kesimpulan bahwa kenapa kita belajar ilmu manajemen pemasaran. Memang kalau kita sebagai seorang profesional di bidang bisnis, maka marketing ini adalah sangat penting sekali. Jadi untuk memproduksi suatu barang itu bagaimana untuk menjualnya. Jadi setiap orang itu bisa memproduksi barang ya, walaupun dengan skala indikator yang terkecil, tetapi bagaimana kita menjual. Intinya itu adalah kita manajemen adalah mengatur, yang mana di dalam sebuah marketing pemasaran itu ada yang disebut manajemen ya, karena disitulah seorang manajemen mengatur, mengorganisir ya, kemudian actuating, kemudian juga controlling, dan yang sering kita sebut adalah work, yang akhirnya adalah untuk mencapai sebuah tujuan. Itulah bagaimana kalau kita request ke depan bahwa manajemen pemasaran itu adalah bagaimana kita memproduksi, kemudian kita menjual dengan tujuan yang kita tentukan. Oke, kali ini Pak Samsul akan menyampaikan tentang menghadapi sebuah pesaing ya, persaingan. Artinya kalau kita sudah berbicara menghadapi sebuah persaingan, berarti ini Anda sebagai seorang leader di sebuah marketing yang sudah mapan, sudah bagus. Nah, bagaimana kita menghadapi persaingan? Nah, oleh karena itu kita akan menjelaskan. Yang pertama, kita harus memahami ya sebuah perencanaan bahwa bagaimana pemasar itu mengidentifikasi pesaing. Jadi pemasar itu mengidentifikasi kita, mengidentifikasi lawan kita, pesaing kita di luar. Kemudian bagaimana kita menganalisis strategi. Jadi menganalisis strategi lawan, strateginya itu bagaimana kekuatannya, di mana kelemahannya, di mana peluangnya, kita sudah harus mempelajari. Kemudian bagaimana pemimpin pasar dapat memperluas keseluruhan pasar, mempertahankan pangsa pasar. Jadi pemimpin pasar dalam ini ada sebuah produk yang sudah laku, kemudian maka dia seorang pemimpin pasar. Jadi seperti kalau kita lihat seperti Indomie ya, Indomie ini adalah pemimpin pasar ya, kemudian yang lain itu mengikut ya. Seperti kalau mie air mineral itu Aqua, yang lainnya mengikut. Itulah yang disebut pemimpin pasar. Mereka yang mencetuskan pertama, dia yang paling menguasai pasar, kemudian yang lain adalah mengikut. Itu yang disebut pengikut pasar. Kemudian bagaimana penantang pasar seharusnya menyerang. Nah, ini kan mereka penantang pasar itu orang lain, bagaimana menyerang diri kita. Kemudian juga kita akan berbicara tentang bagaimana pengikut pasar, penceruk pasar bersaing secara efektif. Jadi kalau kita berbicara pengikut pasar dan penceruk pasar, adalah mereka adalah pendatang baru. Jadi terkadang kita itu harus waspada ketika kita sudah di dalam sebuah bisnis itu sudah matang, sudah berjalan dengan baik, dengan target yang sudah ditentukan, kemudian terjadi persaingan yang tidak kita duga-duga, yang disebut pendatang baru ya itu. Nah, kita jelaskan agar kita memahami nanti ada di sekalian, kalau terjun di bidang profesional atau seorang pembisnis atau seorang leader di dalam sebuah marketing, sebuah perusahaan, maka ilmu-ilmu ini harus dikuasai. Bagaimana kita menghadapi persaingan di pasar. Nah, di dalam persaingan, maka ada 5 kekuatan yang menentukan daya tarik struktur pasar. Jadi ada 5
kekuatan yang menentukan daya tarik pasar. Jadi bagaimana orang bisa berubah, maka ada 5 kekuatan di dalam sebuah konsumen, yang masyarakat, yang mereka adalah calon-calon konsumen kita yang menyerap produk-produk kita. Itu adalah yang jelas di dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Pasti kita punya kekuatan, ya, pasti kita punya kelemahan, pasti kita punya ancaman, dan kita juga punya peluang. 4 ini harus kita pahami di dalam kita menghadapi persaingan pasar. Nah, kemudian 5 apa yang menjadi pesaing industri rivalitas segmen? Kalau kita sudah menjadi seorang leader di sebuah perusahaan, kemudian apa yang harus dihadapi ketika pesaing-pesaing ini datang? Yang pertama adalah pendatang baru yang potensial. Jadi pendatang baru ini sebuah produk yang terkadang mengikut, ya. Artinya mengikut itu adalah yang produk yang sudah ada, yang tadi saya sebutkan seperti rokok, ya seperti rokok yang sudah terkenal. Kemudian ada rokok yang lain itu berdatangan, maka ada ancaman pendatang baru, sebuah produk rokok baru dengan harga yang murah dan sebagainya, dengan rasa yang kemasan yang bagus. Ini ada disebut pendatang baru. Kemudian pemasok, kekuatan daya tawar pemasok. Nah, ini juga yang menentukan dalam struktural segmen. Mereka dengan harga murah, cepat. Nah, ini juga berpengaruh, ya. Kemudian pembeli, daya tarik tawar pembeli, ya. Pembeli punya kekuatan daya tawar pembeli, maka mereka akan potensi ketika segmennya, ya, mobilitasnya, demografinya, dan lain sebagainya. Jadi ini pembeli punya kekuatan, tergantung bagaimana mereka di daerah mana, segmennya bagaimana, ya, demografinya bagaimana. Itu juga di dalam perhitungan kita sebagai seorang pengusaha, seorang marketing yang sudah berpengalaman. Kemudian produk pengganti, ancaman produk pengganti. Nah, ini ada. Jadi kalau yang disebut produk pengganti ini merupakan sebuah produk yang hampir mirip tapi pengganti, ya. Coba kalau kita misalkan makanan orang Indonesia itu adalah makanan beras, maka bagaimana beras ini dengan harga mahal, kemudian ada pengganti beras, ya, misalkan jagung, ya, atau roti dan sebagainya, ini adalah pengganti. Nah, produk-produk pengganti ini juga merupakan suatu ancaman bagi kita. Nah, itu, ya. Jadi dalam persaingan pasar itu memang kita harus betul-betul memperhatikan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memperhatikan pesaingnya. Nah, perusahaan yang tidak baik adalah membiarkan pesaingnya untuk berkembang. Oleh karena itu, ketika kita misalkan punya toko, ya, sebuah toko yang sudah terkenal, ya, dan sudah laris dan lain sebagainya, kita tidak boleh terlengah dengan toko kita, ya. Mungkin sebuah sebuah counter, ya. Nah, kita sudah tidak boleh lengah, kita sudah terkenal, tidak boleh. Bagaimana kita toko kita atau counter kita itu bertahan terus? Maka kita harus mengamati pesaing kita. Dari pesaing kita, gimana mereka, apa kelebihan mereka. Nah, kita amati terus, sehingga kita bisa menyusun strategi baru, produk baru, agar mereka tidak mengurus volume penjualan kita. Jadi tidak ada salah pentingnya ketika kita sudah punya sebuah toko dan lain sebagainya atau apa, kemudian kita mengamati pesaing kita. Jadi kalau di Mojokerto itu punya yang terkenal itu adalah toko HP itu, ya. Maka mereka akan berbondong-bondong bagaimana mereka akan menyerang, ya. Nah, tetapi mereka yang sudah terkenal itu akan inovasi dan akan bertahan. Termasuk
ketika ada pendatang baru di dalam ancaman itu. Itulah adik sekalian yang dapat kita sampaikan yang hari ini, ya, termasuk adalah perkuliahan terakhir kalau nggak salah ya, belum ada instruksi dari rektorat atau dari fakultas bagaimana kita akan melanjutkan, apakah sudah selesai atau tidak. Jadi target kami kepada mahasiswa sudah 14 kali sesuai dengan kontrak dengan fakultas atau dengan mahasiswa. Oke, kita akan bertemu di lain waktu. Mungkin kita akan ketemu lagi di semester yang akan datang. Saya kira itu. Dan apabila Pak Samsul dalam menyampaikan mata kuliah selama 14 kali ini ada kekurangan, tentu sebagai manusia biasa, Pak Samsul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.